Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang perubahan organisasi dan manajemen stres. Pokok bahasan: 1. Definisi tujuan dan sumber perubahan. 2. Jenis-jenis perubahan. 3. Tahap-tahap perubahan. 4. Definisi manajemen stres, sumber stres, dan perbedaan individu. 5. Perbedaan budaya, konsekuensi, serta mengelola stres. Bagian 1. Definisi, tujuan, dan sumber perubahan. Seperti yang kita ketahui, organisasi pasti menghadapi lingkungan yang selalu berubah-ubah dan struktur yang dinamis. Nah, untuk dapat bertahan, organisasi tersebut harus mampu menyesuaikan dengan lingkungannya. Adapun perubahan merupakan suatu modifikasi ataupun berubahnya suatu sistem dalam sebuah organisasi. Perubahan organisasi ini artinya perubahan dalam organisasi seperti menambahkan orang baru, memodifikasi suatu program, merubah misi, susunan, dan sistem-sistem dalam sebuah organisasi. Istilah perubahan atau sering disebut change bukan lagi istilah yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Di sini perubahan merupakan sesuatu yang membuat sesuatu yang sebelumnya itu menjadi hal lain, serta perubahan dapat juga diartikan sesuatu yang membawa ke arah penyempurnaan dan berbeda dengan keadaannya sebelum terjadi perubahan. Perubahan yang tidak mengarah ke kemajuan dan masih mempertahankan sikap dan cara-cara yang tidak efisien, maka perubahan tersebut itu merupakan perubahan yang memerlukan pembinaan organisasi. Selanjutnya ada tujuan perubahan. Nah, tujuannya sendiri ada dua. Yang pertama yaitu perubahan mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam lingkungannya. Yang kedua, perubahan itu mengupayakan perubahan perilaku karyawan. Yang dimaksud di sini adalah suatu organisasi itu harus tetap hidup. Organisasi harus menanggapi perubahan itu, mengupayakan perubahan perilaku karyawan. Jika suatu organisasi harus tetap hidup, maka organisasi itu harus menanggapi perubahan dalam lingkungannya. Contohnya, bila para pesaing memperkenalkan produk atau jasa baru, badan pemerintah memperlakukan undang-undang baru, sumber-sumber pasokan yang penting pada gulung tikar, atau terjadi perubahan lingkungan yang serupa, maka organisasi tersebut perlu menyesuaikan diri atau harus survive untuk keadaan yang baru. Nah, upaya untuk merangsang motivasi, memberi wewenang karyawan, dan memperkenalkan tim kerja merupakan contoh kegiatan perubahan terencana yang diarahkan untuk menjawab perubahan yang ada dalam lingkungannya. Karena sukses atau kegagalan suatu organisasi itu pada hakikatnya disebabkan oleh hal-hal yang dilakukan atau gagal dilakukan oleh para karyawan. Perubahan terencana ini juga peduli akan perubahan perilaku individu-individu dan kelompok dalam organisasi tersebut. Nah, dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan perubahan itu adalah agen perubahan. Agen perubahan ini dapat berupa manajer atau bukan manajer, bisa berupa karyawan atau konsultan dari luar perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu ada macam-macam sumber dari perubahan. Yang pertama ada lingkungan. Perubahan lingkungan sangat mempengaruhi perubahan organisasi. Misalnya perubahan kebudayaan dalam lingkungan organisasi, perubahan teknologi, serta perubahan ekonomi dalam lingkup organisasi. Yang kedua yaitu sasaran dan nilai. Dorongan lain untuk perubahan datang dari modifikasi sasaran organisasi serta perubahan nilai yang dapat menyebabkan perubahan sasaran. Yang ketiga yaitu ada teknik. Nah, sistem teknik ini merupakan suatu sumber perubahan organisasi yang meliputi perubahan bentuk dan fungsi suatu produk atau jasa dalam sebuah organisasi dan juga sistem transformasi yang dipakai oleh organisasi tersebut. Yang keempat itu ada struktur. Nah, struktur ini merupakan sumber perubahan dalam organisasi yang mana perubahan tersebut itu berkaitan dengan perubahan-perubahan dan sistem dalam subsistem yang lain. Yang kelima yaitu ada manajerial. Nah, peranan manajerial ini itu berperan dalam perencanaan dan pengawasan
keharmonisan dalam organisasi yang mempertahankan keseimbangan yang dinamis antara kebutuhan akan stabilitas dengan kebutuhan akan adaptasi dalam organisasi. Yang terakhir itu ada konsultan. Nah, konsultan ini merupakan salah satu pendorong yang kuat dalam perubahan organisasi yang digambarkan sebagai jawaban yang mencari pertanyaan atau pemecahan yang mencari persoalan dari masalah-masalah yang ada dalam organisasi. Bagian 2, jenis-jenis perubahan. Baik, saya Marifani Disa di sini akan menjelaskan jenis-jenis perubahan. Organisasi selalu mengantisipasi kebutuhan untuk memperbarui proses bisnisnya. Selain proses bisnis, organisasi juga harus mengantisipasi informasi-informasi yang berguna untuk organisasinya. Perubahan sendiri jika diartikan secara lebih luas merupakan suatu respon terencana maupun tidak terencana untuk menghadapi berbagai macam tekanan. Dalam organisasi itu kan pasti lingkungan bisnisnya bersifat dinamis. Oleh karena itu, kebutuhan untuk berubah saat ini telah menjadi suatu titik keseimbangan atau suatu norma. Namun untuk mencapai titik keseimbangan tersebut di dunia yang dinamis ini tentunya tidak mudah. Banyak perubahan yang telah direncanakan maupun diantisipasi seringkali meleset sehingga membawa akibat dan implikasi yang tak terantisipasi bahkan tidak diinginkan. Perubahan ekonomi dan teknologi contohnya. Nah, seiring dengan bertambahnya pengalaman sebuah organisasi, menurut Anderson, perubahan dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu development change, transitional change, dan transformational change. Tipe pertama yaitu development change atau perubahan yang bersifat pengembangan. Perubahan ini termasuk ke perubahan yang paling sederhana dibanding perubahan yang lain. Perubahan ini umumnya terjadi karena ada perubahan kecil di lingkungan bisnis, seperti kompetisi antar karyawan atau tuntutan organisasi untuk bekerja lebih ekstra. Nah, karena penyebab perubahannya kecil, maka peluang tindak kemakan juga kecil. Tujuan utama dari perubahan ini adalah melakukan perbaikan, baik dari sisi keterampilan, metode, kinerja, maupun kondisi. Fokus dari perubahan ini adalah untuk memperkuat atau memperbaiki hal yang sudah terjadi dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja guna mencapai target yang lebih tinggi. Contoh development change ini seperti rekrutasi karyawan baru yang dapat mengisi peran baru atau kemajuan teknologi yang lebih canggih sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses bisnis saat ini. Tipe perubahan selanjutnya yaitu transitional change atau perubahan yang bersifat perpindahan. Perubahan ini umumnya terjadi karena ada tuntutan perubahan yang signifikan dari lingkungan kompetisi. Biasanya suatu organisasi melakukan perubahan ini jika pemimpin organisasi tersebut menyadari bahwa ada masalah atau tujuannya yang tidak tercapai sehingga organisasi tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, untuk memenuhi tujuan tersebut, organisasi melakukan perubahan melalui serangkaian tahapan, yaitu meninggalkan keadaan lama melalui proses transisi menuju keadaan baru. Nah, pada tahap pertengahannya atau pada saat proses transisi, organisasi tersebut berada pada titik berbeda atau berubah dari bentuk semula, namun juga belum seperti bentuk yang diharapkan. Tipe ketiga yaitu transformational change atau perubahan yang bersifat ekstrim. Perubahan ini akan dilakukan jika kondisi organisasi sangat penting sehingga harus dilakukan perubahan secara menyeluruh untuk menyelamatkan kondisi organisasi dalam kompetisi. Diperlukan kerjasama dari berbagai aspek untuk mencapai keberhasilan dari perubahan ini. Bentuk yang diinginkan dari perubahan ini biasanya belum diketahui sampai organisasi itu mulai melihat hasilnya. Bagian 3, tahap-tahap perubahan. Seorang profesor kepemimpinan dan manajemen perubahan di Harvard Business School yang bernama John Kotter memperkenalkan sebuah model perubahan yang diuraikan menjadi 8 langkah kunci pada tahun 1995 dalam bukunya yang berjudul Leading Change atau Memimpin Perubahan. John Kotter memperkenalkan 8 langkah perubahan ini untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk merubah dan untuk meningkatkan peluang keberhasilannya. Dengan mengikuti 8 langkah perubahan ini, organisasi dapat menghindari kegagalan dan meningkatkan keberhasilan dalam menerapkan perubahan. Langkah yang pertama yaitu menumbuhkan rasa urgensi atau create a sense of urgency. Langkah pertama dalam Kotter's 8-step change model ini adalah menciptakan kebutuhan mendesak atau menumbuhkan rasa urgensi atas perlunya suatu perubahan. Apabila kita dapat menciptakan lingkungan di mana setiap individu di dalam organisasi menyadari masalah yang ada dan dapat melihat solusi yang dapat memecahkan permasalahan yang terjadi, maka dukungan untuk perubahan akan meningkat.
Ini juga akan memicu motivasi awal untuk membuat semua individu dalam organisasi bergerak mendukung perubahan. Menurut Kotter, langkah ini adalah langkah persiapan dan sekitar 75% manajemen perusahaan harus terlibat dalam perubahan ini agar tingkat keberhasilan perubahan ini menjadi lebih tinggi. Ini menekankan bahwa penting untuk mempersiapkan diri sebelum terjun ke proses perubahan. Langkah ini menciptakan kebutuhan untuk perubahan, bukan hanya keinginan untuk berubah. Hal ini sangat penting ketika menyangkut dukungan dan kesuksesan perubahan yang mungkin terjadi. Langkah yang kedua yaitu membentuk koalisi yang kuat, atau build a guiding coalition. Setelah menciptakan rasa urgensi dan kebutuhan untuk perubahan, kita perlu meyakinkan orang lain untuk bersama-sama melakukan perubahan. Oleh karena itu, kita perlu membangun koalisi untuk membantu kita mengarahkan orang lain untuk melakukan perubahan. Ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan dukungan nyata dari orang-orang kunci atau key person dalam organisasi kita. Koalisi yang kita bangun harus terdiri dari berbagai keterampilan, pengalaman, pengetahuan, keahlian, unit kerja, jabatan, atau bahkan orang-orang yang berasal dari bidang bisnis yang lain untuk memaksimalkan efektivitasnya. Koalisi dapat membantu kita menyebarkan pesan ke seluruh organisasi, mendelegasikan tugas dan memastikan adanya dukungan untuk perubahan di seluruh organisasi. Anggota tim yang berkolaborasi saling melengkapi dan dapat mendorong satu sama lainnya untuk bekerja lebih keras sehingga tingkat keberhasilan akan perubahan ini lebih tinggi. Langkah yang ketiga yaitu menciptakan visi perubahan atau create a vision for change. Inisiatif perubahan mungkin sangat rumit dan sering sulit untuk dimengerti atau dipahami oleh semua anggota organisasi, terutama anggota-anggota organisasi yang berada di hierarki paling bawah organisasi. Oleh karena itu, menciptakan suatu visi yang mudah dipahami dan merangkum keseluruhan tujuan akan perubahan adalah cara yang sangat bermanfaat untuk mendapatkan dukungan dari seluruh organisasi. Selain harus mudah dimengerti dan sederhana, visi juga dapat menjadi inspirasi agar efek yang diinginkannya tersebut mencapai tingkat yang paling maksimum. Selanjutnya, langkah keempat, mengkomunikasikan visi perubahan atau communicating the vision. Visi perubahan yang telah diciptakan harus dikomunikasikan ke seluruh organisasi agar bisa mendapatkan dukungan dari semua anggota organisasi. Visi perubahan ini tidak hanya dikomunikasikan saat adanya pertemuan saja, tetapi harus dibicarakan setiap kali ada kesempatan. Gunakan visi ini setiap hari untuk membuat keputusan dan pemecahan masalah. Langkah yang kelima yaitu menghapus rintangan atau removing obstacles. 4 langkah pertama sangat penting dalam membangun inisiatif suatu perubahan yang akan kita lakukan. Langkah selanjutnya adalah mencari dan mengetahui rintangan atau hambatan apa yang mungkin akan menghalangi perubahan kita. Rintangan atau hambatan tersebut dapat datang dari pribadi anggota organisasi, perundang-undangan, dan tradisi. Identifikasi sedini mungkin dan gunakan sumber daya yang tersedia untuk memecahkannya tanpa harus mengganggu kegiatan-kegiatan lain dalam organisasi kita. Langkah keenam, ciptakan sasaran jangka pendek atau creating short-term wins. Perubahan memerlukan proses dan waktu untuk mendapatkan hasilnya, sehingga akan mengakibatkan hilangnya dukungan atau menurunkan semangat untuk merubah apabila proses perubahan tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dikarenakan sebagian anggota organisasi akan menganggap usaha yang telah mereka lakukan tersebut adalah sia-sia apabila tidak dapat melihat keberhasilan atau kemenangan akan suatu perubahan dalam waktu yang cepat. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan semangat dan mempertahankan dukungan akan perubahan ini, kita harus menunjukkan keuntungan dan menciptakan sasaran keberhasilan untuk jangka waktu pendek. Sasaran jangka pendek juga merupakan alat yang berguna untuk memotivasi dan sebagai arahan terhadap kegiatan perubahan kita.
Keberhasilan atau kemenangan jangka pendek ini dapat digunakan untuk menilai investasi yang telah kita keluarkan dan untuk membantu memotivasi kembali anggota organisasi atau karyawan perusahaan untuk terus mendukung perubahan. Langkah ketujuh, terus membina perubahan yang telah diciptakan atau build on the change. Banyak proses perubahan yang berakhir gagal karena rasa puas diri dan kesuksesan yang dinyatakan terlalu dini. Oleh karena itu, Kotter berpendapat bahwa sangat penting untuk mempertahankan dan memperkuat terus perubahan tersebut meskipun telah mencapai suatu perubahan yang diinginkan. Tetaplah menetapkan tujuan dan menganalisis apa yang dapat dilakukan dengan lebih baik untuk peningkatan yang berkelanjutan. Langkah ke-8. Kukuhkan perubahan ke dalam budaya, atau enter the change in the corporate culture. Hanya mengubah proses dan kebiasaan saja tidak cukup untuk menanamkan budaya perubahan ke seluruh organisasi. Perubahan harus menjadi bagian dari inti organisasi agar perubahan dapat memberikan efek manfaat yang lama. Mempertahankan para senior dalam perubahan dan mendorong karyawan baru untuk mengadopsi perubahan akan membantu mempromosikan perubahan hingga ke seluruh organisasi. Menurut Kotter, perubahan bukanlah proses yang mudah dan cepat sehingga memerlukan langkah-langkah perencanaan perubahan dan bahkan ketika sebuah perubahan dilaksanakan, masih banyak lagi yang harus dilakukan untuk memastikan keberhasilannya. Kita disarankan untuk mengikuti langkah-langkah perubahan Kotter ini untuk memastikan inisiatif perubahan kita dapat berhasil dan memberikan manfaat bagi organisasi. Bagian 4, definisi manajemen stres, sumber stres, dan perbedaan individu. Selanjutnya adalah manajemen stres. Sebelumnya kita akan membahas lebih dulu apa itu stres. Nah, stres itu merupakan suatu proses psikologis yang tidak menyenangkan yang terjadi sebagai tanggapan terhadap tekanan lingkungan. Stres juga dapat dimaknai dengan kondisi dinamis, yaitu individu berkonfrontasi dengan peluang, tuntutan, atau sumber daya yang terkait dengan apakah yang individu inginkan dan yang mana hasil yang dipandang menjadi tidak pasti dan penting. Nah, meski kebanyakan stres itu dipandang atau dibahas dalam konteks negatif, stres juga dapat dipandang memiliki nilai yang positif. Para individu kerap kali menggunakan stres secara positif untuk dapat meningkatkan kesempatan hingga pada tingkat maksimum mereka. Sebagai contohnya, para pekerja yang memandang tekanan dari beban kerja yang berat dan tenggat waktu sebagai tantangan yang positif yang mendorong kualitas dari pekerjaan mereka dan kepuasan yang mereka peroleh dari pekerjaan mereka. Akan tetapi, apabila situasi stres ini menjadi negatif, maka stres tersebut dapat menjadi berbahaya dan dapat menghalangi kemajuan dari seseorang dengan meningkatkan tekanan darah seseorang tersebut secara tidak nyaman dan menciptakan irama jantung yang tidak menentu ketika seseorang tersebut sedang berjuang untuk berbicara dan berpikir secara logis. Para peneliti mengungkapkan bahwasannya tantangan sumber stres atau sumber stres yang berkaitan dengan beban kerja, tekanan untuk menyelesaikan tugas, dan urgensi waktu cukup berbeda apabila dibandingkan dengan hambatan sumber stres. Yang mana hambatan sumber stres merupakan sumber stres yang menahan seseorang untuk dapat mencapai tujuannya, seperti adanya birokrasi kantor, politik, kebingungan atas tanggung jawab, dan lain sebagainya. Bukti awal yang ditemukan menyebutkan tantangan sumber stres akan menghasilkan sedikit ketegangan daripada hambatan sumber stres. Nah, para peneliti ini kemudian terus berupaya untuk mengklarifikasi kondisi masing-masing stres, bagaimana stres itu dapat terjadi. Berdasarkan penelitian, tampak bahwasanya karyawan dengan komitmen afektif yang lebih kuat terhadap organisasi dapat mengelola atau membedakan stres psikologis mereka pada fokus yang lebih besar dan kinerja penjualan yang lebih tinggi. Ini tuh maksudnya para karyawan dengan komitmen afektif yang lebih kuat ini bisa mengelola stres itu untuk menjadi sesuatu yang produktif. Sementara itu, karyawan dengan level komitmen rendah akan bekerja sangat buruk di bawah kondisi stres. Selain itu, ketika tantangan yang diterima meningkat, karyawan dengan level dukungan organisasional yang tinggi memiliki kinerja yang berdasarkan pada peranan yang lebih tinggi, tetapi mereka dengan level dukungan organisasi yang rendah tidak dapat melakukannya. Hal ini tuh dimaksudkan bahwa dukungan sosial itu memiliki peranan penting dalam seseorang mengelola stres mereka. Apabila seseorang mendapatkan dukungan sosial yang baik, maka seseorang tersebut itu dapat cenderung lebih baik dalam mengelola stres yang mereka terima. Nah,
Nah, stres ini juga dapat dikaitkan dengan tuntutan dan sumber daya. Tuntutan merupakan tanggung jawab, tekanan, kewajiban, serta ketidakpastian yang dihadapi oleh para individu di tempat kerja. Sementara itu, sumber daya ialah hal-hal di dalam kendali individu yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan tuntutan. Nah, riset menyatakan bahwasannya sumber daya yang memadai dapat membantu menurunkan keadaan alamiah atas tuntutan yang menekan ketika tuntutan dan sumber daya itu cocok. Apabila tuntutan emosional menekan seseorang, maka penting baginya untuk memiliki sumber daya emosional dalam bentuk dukungan sosial yang baik. Di bawah tuntutan, perspektif mengenai sumber daya, memiliki sumber daya untuk mengatasi stres merupakan hal yang sama pentingnya dengan mengimbangi tuntutan adalah dengan cara meningkatkannya. Dalam poin ini tuh maksudnya tuntutan dan sumber daya itu saling berkaitan. Apabila seseorang menerima tuntutan yang tinggi, seharusnya dia juga bisa menerima sumber daya yang cocok, maksudnya itu sumber daya yang sama tingginya pula dari dukungan sosial baik dari dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya untuk dapat menyelesaikan tuntutan tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu sumber stres yang potensial. Terdapat 3 sumber stres yang potensial, yakni faktor-faktor lingkungan, faktor organisasional, dan faktor pribadi. Pada faktor-faktor lingkungan ini terdapat 3 tipe ketidakpastian yang utama, yakni ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik, dan perubahan teknologi. Ketidakpastian ekonomi dapat dipicu dengan perubahan dalam siklus hidup bisnis. Ketika ekonomi terhantam, kebanyakan orang akan menjadi cemas dengan keamanan pekerjaan mereka dan mereka itu cenderung stres karena itu. Kemudian pada ketidakpastian politik ini bisa saja dialami oleh karyawan di negara maju dan negara berkembang. Sebagai contoh, adanya ancaman terorisme di negara maju dan berkembang bisa saja mengarahkan pola ketidakpastian politik yang menjadi sangat menegangkan bagi orang-orang dalam negara tersebut. Sementara itu, perubahan teknologi juga dapat menimbulkan stres apabila orang-orang tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Ini maksudnya sebagai contoh nih, di Indonesia sendiri kan banyak tuh orang atau pelaku bisnis itu yang nggak paham banget soal teknologi, dan mereka itu bisa aja stres karena adanya perubahan teknologi yang semakin cepat sehingga mereka terkalahkan oleh pesaing bisnis lainnya yang sudah memahami teknologi. Kemudian pada faktor organisasional ini terdapat 3 macam tuntutan yang dapat menyebabkan stres, yaitu tuntutan tugas, tuntutan peranan, dan juga tuntutan interpersonal. Nah, tuntutan tugas ini terkait dengan pekerjaan dari seseorang. Hal ini dapat meliputi desain pekerjaan, kondisi kerja, serta tata ruang kerja secara fisik. Nah, sebagai contohnya itu, seseorang yang bekerja dalam ruangan yang sangat penuh dengan kesesakan orang atau lokasi yang terpapar kebisingan dan gangguan secara konstan itu dapat meningkatkan kecemasan serta stres pada mereka. Kayak mereka itu udah capek, bising pula, jadi makin nambah gitu loh stresnya. Kemudian tuntutan pekerjaan ini terkait dengan tekanan yang ditempatkan pada seseorang sebagai fungsi dari peranan tertentu yang dipegangnya dalam organisasi tersebut. Sebagai contoh, ini misalnya seseorang mendapatkan peranan itu yang kayak job desk-nya dia itu mungkin belum dia kuasai, dan dia itu bisa saja stres karena itu. Selain itu, tuntutan peranan ini juga bisa ditimbulkan karena karyawan atau seorang itu tidak paham dengan job desk yang mereka harus lakukan. Jadi kayak misalnya dalam suatu organisasi mereka punya tanggung jawab untuk misalnya koordinator acara, terus mereka tuh nggak paham koordinator acara itu harus bagaimana. Nah, mereka itu bisa saja stres karena mereka itu tidak paham soal peranan yang harus mereka kerjakan. Dan yang terakhir, tuntutan interpersonal merupakan tekanan yang diciptakan oleh para karyawan lainnya. Nah, kurangnya dukungan sosial dari para kolega atau kerabat dan hubungan interpersonal yang buruk dapat menyebabkan stres pada beberapa orang, terutama dengan orang-orang dengan kebutuhan sosial yang tinggi. Jadi di tuntutan interpersonal ini menyangkut arah hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam organisasi tersebut, dan apabila dia memiliki hubungan yang buruk dengan orang lain itu bisa saja menimbulkan stres dalam dirinya. Faktor terakhir itu faktor pribadi. Nah, kalau dari faktor pribadi ini menyangkut dari kepribadian seseorang itu sendiri. Bisa jadi seseorang kan bisa memiliki pribadi yang berbeda-beda tergantung bagaimana lingkungan membentuk dirinya. Bisa saja orang itu memiliki trauma atau memiliki kejadian-kejadian yang tidak mengenakan yang bisa memicu stres mereka dengan begitu mudah dibandingkan dari orang yang lain. Selain itu, watak-watak seseorang itu juga berpengaruh dalam menciptakan atau mempengaruhi mereka dalam mengelola stres yang mereka terima.
pembahasan selanjutnya ya ini perbedaan individu. Nah, setiap orang atau masing-masing orang itu tentu memiliki cara yang berbeda-beda dalam menangani atau mengelola stres yang ada dalam diri mereka. Nah, terdapat 4 faktor yang dapat membedakan masing-masing individu itu untuk dapat mengelola stres yang dialami. Yang pertama adalah persepsi, yang kedua pengalaman kerja, yang ketiga dukungan sosial, dan yang keempat adalah sifat kepribadian. Yang pertama yaitu persepsi atau cara pandang. Nah, ini itu maksudnya seseorang itu pasti memiliki cara pandang yang berbeda-beda akan sesuatu. Sebagai contoh, dalam lingkungan kerja itu terdapat namanya pemecatan atau pemutusan hubungan kerja. Nah, bisa saja ada 2 macam tipe karyawan dalam memandang pemecatan atau pemutusan hubungan kerja ini. Yang pertama adalah tipe karyawan yang memandang pemecatan itu menjadi sesuatu yang negatif sehingga mereka takut untuk melakukan kesalahan dan berujung mereka dipecat dan tidak memiliki pekerjaan. Namun ada juga orang yang memandang pemecatan itu sebagai batu loncatan dari agar mereka mendapatkan pesangon dari perusahaan dan mereka bisa melanjutkan hidup sesuai yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua adalah pengalaman kerja. Nah, misalnya nih, dalam suatu subbagian dalam organisasi itu ada 2 macam tipe orang, yakni orang yang berpengalaman dan orang yang belum berpengalaman. Nah, biasanya mereka yang berpengalaman ini telah memiliki pengalaman terdahulu yang dapat membantu mereka dalam menangani tuntutan yang diterima. Sementara orang yang masih baru itu bisa saja kewalahan dan cenderung menjadi stres karena mereka itu nggak pernah berada dalam posisi yang sama sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini penting peranannya bagi seseorang dalam menangani stres karena apa? Beberapa orang itu perlu adanya dukungan sosial untuk mereka dapat menyemangati dirinya sendiri sehingga mereka dapat menyelesaikan tuntutan atau tugas yang harus mereka kerjakan. Sementara itu, sifat kepribadian ini sama halnya dengan tadi pada sumber stres yang potensial yaitu pada faktor pribadi. Nah, sifat kepribadian seseorang ini kan berbeda-beda dan mereka itu ada yang cenderung lebih mudah menanggapi sesuatu menjadi sesuatu tekanan yang berat atau mereka yang cenderung easy going yang menganggap sesuatu itu oh ya aku pasti bisa mengerjakannya. Kayak motivasi dalam dirinya itu bisa saja berbeda-beda dan itu dipengaruhi oleh sifat kepribadian seseorang sehingga sifat kepribadian seseorang ini dapat memengaruhi seseorang dalam membedakan masing-masing individu itu menangani stres yang mereka terima. Nah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bagian 5. Perbedaan budaya, konsekuensi, serta mengelola stres. Slide selanjutnya, perbedaan budaya. Riset menyebutkan bahwa kondisi kerja yang menyebabkan stres memperlihatkan beberapa perbedaan di antara budaya. Suatu kajian atas 5.270 para manajer dari 20 negara menemukan bahwa individu dari negara-negara yang individualistik seperti misalnya Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris akan mengalami level stres yang lebih tinggi sehubungan dengan bekerja. Berbeda dengan yang dilakukan oleh para individu dari negara kolektivistik di Asia dan Amerika Latin. Hal ini dapat terjadi karena dalam budaya yang kolektivistik, bekerja dengan ekstra jam kerja terlihat sebagai sebuah pengorbanan untuk membantu keluarga. Sedangkan dalam budaya individualistik, bekerja terlihat sebagai suatu sarana untuk pencapaian pribadi yang diambil dari keluarga. Bukti menyarankan bahwa sumber stres terkait dengan stres yang dirasakan dan tekanan di antara karyawan di negara-negara yang berbeda. Dengan kata lain, stres sama buruknya bagi karyawan di seluruh budaya. Slide selanjutnya, konsekuensi dari stres. Yang pertama, terdapat gejala fisiologis. Pekerjaan yang mengarah pada kesimpulan bahwa stres dapat menciptakan perubahan di dalam metabolisme, meningkatkan fungsi jantung, tingkat pernapasan, tekanan darah, dan membawa sakit kepala serta menimbulkan serangan jantung. Bukti saat ini dengan jelas menyebutkan bahwa stres akan memiliki efek fisiologis yang membahayakan. Salah satu kajian mengaitkan antara tuntutan pekerjaan yang penuh tekanan terhadap meningkatnya kerentanan penyakit pernapasan bagian atas dan fungsi sistem kekebalan tubuh yang buruk, terutama bagi para individu dengan efektivitas diri yang rendah.
Dalam suatu kajian jangka panjang yang dilakukan di Inggris, menemukan bahwa tekanan pekerjaan dikaitkan dengan level penyakit jantung koroner yang lebih tinggi. Selain itu, masih ada kajian lainnya yang dilakukan di Denmark, menemukan bahwa level keletihan fisiologis yang lebih tinggi pada level unit kerja terkait dengan level ketidakhadiran karena sakit yang lebih tinggi secara signifikan. Banyak kajian lainnya yang memperlihatkan hasil yang sama mengaitkan dengan stres kerja terhadap variasi indikator-indikator kesehatan yang buruk. Yang kedua, gejala psikologis. Stres memperlihatkan dirinya sendiri dalam keadaan psikologis lainnya. Sebagai contoh, orang dapat mengalami ketegangan, kecemasan, sifat lekas marah, kebosanan, dan penundaan. Sama halnya kurangnya kendali atas orang yang melebihi kecepatan dari pekerjaan mereka, maka semakin tinggi stres dan ketidakpuasan mereka. Pekerjaan yang menyediakan level variasi, signifikansi kemandirian umpan balik, dan identitas yang rendah terlihat dapat menciptakan stres serta penurunan kepuasan dan keterlibatan dalam pekerjaan. Yang ketiga, gejala perilaku. Gejala stres yang terkait dengan perilaku meliputi penurunan dalam produktivitas, ketidakhadiran tingkat perputaran, perubahan dalam kebiasaan makan, meningkatnya merokok atau konsumsi alkohol, pidato yang cepat, gelisah, dan gangguan tidur. Gambar di samping merupakan pola dari hubungan ini yang banyak dikaji atau yang dapat kita sebut dengan U terbalik. Logika yang mendasari gambar ini adalah level stres yang rendah hingga moderat akan menstimulasi tubuh dan meningkatkan kemampuannya untuk bereaksi. Para individu kemudian sering kali melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik, lebih intens, atau lebih cepat. Namun, terlalu banyak stres memberikan tuntutan yang tidak dapat dicapai oleh seseorang yang dapat menghasilkan kinerja yang lebih rendah. Sebuah meta-analisis mengenai tanggapan lebih dari 35.000 individu menunjukkan bahwa ketidakjelasan peranan, konflik peranan, beban peranan yang berlebihan, ketidakamanan pekerjaan, ketidakpastian, dan kendala situasional semua secara konsisten terkait secara negatif dengan kinerja. Terdapat juga bukti bahwa tantangan stres meningkatkan kinerja pekerjaan dalam suatu lingkungan kerja yang mendukung. Sedangkan hambatan stres akan menurunkan kinerja pekerjaan dalam semua lingkungan kerja. Slide selanjutnya mengelola stres. Yang pertama, terdapat pendekatan individu. Strategi individu yang telah terbukti efektif meliputi teknik manajemen waktu, meningkatkan latihan fisik, pelatihan relaksasi, dan jaringan dukungan sosial yang diperluas. Terdapat 5 prinsip manajemen waktu yang baik. Yang pertama, membuat daftar aktivitas harian yang diselesaikan. Kedua, memprioritaskan aktivitas berdasarkan pentingnya dan urgensinya. 3. Menjadwalkan aktivitas sesuai dengan penetapan prioritas. Keempat, ketahui siklus harian dan menangani bagian yang sangat menuntut dari pekerjaan ketika sangat waspada dan produktif. Yang kelima, menghindari gangguan elektronik seperti seringkali memeriksa email yang dapat membatasi perhatian dan menurunkan efisiensi. Keterampilan manajemen waktu ini dapat membantu untuk meminimalkan penundaan dengan menitikberatkan upaya pada tujuan langsung dan mendorong motivasi dalam menghadapi tugas yang kurang disukai. Kemudian, para dokter telah merekomendasikan latihan fisik yang tidak kompetitif. Misalnya, aerobik, jalan-jalan, jogging, berenang, dan mengendarai sepeda sebagai suatu cara untuk mengelola level stres yang berlebihan. Aktivitas-aktivitas ini akan meningkatkan kapasitas paru-paru, menurunkan tingkat istirahat jantung, dan menyediakan pengalihan mental dari tekanan kerja. Secara efektif menurunkan level stres yang berkaitan dengan kerja. Kemudian, para individu dapat juga mengajarkan mereka sendiri untuk menurunkan ketegangan melalui teknik relaksasi seperti meditasi, hipnotis, dan bernapas dalam-dalam. Tujuannya adalah untuk mencapai suatu keadaan relaksasi fisik yang mendalam
yang menitik beratkan seluruh energi pada pelepasan tegangan otot. Yang terakhir, memperluas jaringan dukungan sosial yang akan menyediakan seseorang untuk mendengarkan permasalahan dan menawarkan perspektif yang lebih objektif terhadap situasi yang penuh tekanan. Yang kedua, pendekatan organisasional. Strategi untuk mempertimbangkan meliputi seleksi karyawan yang ditingkatkan dan penempatan pekerjaan, pelatihan, penempatan tujuan yang realistis, rancang kembali pekerjaan, meningkatkan keterlibatan karyawan, meningkatkan komunikasi organisasi, cuti panjang karyawan, dan program kesehatan korporat. Yang pertama, seleksi karyawan yang ditingkatkan dan penempatan pekerjaan. Kita mengetahui para individu dengan sedikit pengalaman atau ruang kendali secara eksternal cenderung lebih rentan terhadap stres. Keputusan dalam seleksi dan penempatan harus memasukkan fakta ini dalam pertimbangannya. Tentu saja, manajemen tidak harus merekrut dengan ketat hanya para individu yang berpengalaman dengan ruang internal, tetapi para individu tersebut akan beradaptasi dengan lebih baik terhadap pekerjaan yang lebih banyak menghasilkan stres dan melaksanakan pekerjaan secara lebih efektif. Yang kedua, pelatihan. Sama halnya, pelatihan dapat meningkatkan efektivitas diri dari individu dan sehingga dapat mengurangi ketegangan pekerjaan. Yang ketiga, penetapan tujuan yang realistis. Tujuan dapat menurunkan stres serta memberikan motivasi para karyawan yang sangat berkomitmen terhadap tujuan mereka dan memandang tujuan dalam pekerjaan mereka akan mengalami sedikit stres karena mereka lebih cenderung untuk memandang sumber stres sebagai tantangan dan bukan hambatan. Selanjutnya, merancang kembali pekerjaan. Merancang kembali pekerjaan untuk memberikan kepada para karyawan tanggung jawab yang lebih, pekerjaan yang lebih bermakna, lebih mandiri, dan meningkatkan umpan balik dapat mengurangi stres karena faktor tersebut memberikan karyawan kendali yang lebih besar atas aktivitas kerja dan mengurangi ketergantungan terhadap yang lain. Selanjutnya, meningkatkan keterlibatan karyawan. Stres peranan sebagian besar merugikan karena karyawan merasakan ketidakpastian mengenai tujuan, ekspektasi, bagaimana mereka akan dievaluasi, dan sebagainya. Dengan memberikan kepada para karyawan tersebut suara dalam keputusan yang secara langsung dapat mempengaruhi kinerja pekerjaan mereka, manajemen dapat meningkatkan pengendalian karyawan dan menurunkan stres peranan. Oleh karena itu, para manajer akan mempertimbangkan untuk meningkatkan keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan karena bukti dengan jelas menunjukkan bahwa kenaikan dalam pemberdayaan karyawan akan menurunkan ketegangan psikologisnya. Kemudian, meningkatkan komunikasi organisasional. Meningkatkan komunikasi organisasional secara formal dengan para karyawan dapat menurunkan ketidakpastian dengan mengurangi ketidakjelasan peranan dan konflik peranan. Selanjutnya, cuti panjang karyawan. Cuti-cuti yang panjang tersebut berkisar dalam beberapa minggu hingga beberapa bulan, memungkinkan bagi para karyawan untuk bepergian, bersantai, atau mengejar proyek pribadi yang memerlukan waktu melampaui liburan normal. Para pendukung mengatakan bahwa mereka dapat menghidupkan kembali dan memulihkan para pekerja yang jika tidak dilakukan akan mengarah pada kelelahan. Selanjutnya, program kesehatan korporat. Secara organisasional mendukung program kesehatan korporat ini. Hal ini biasanya menyediakan lokakarya untuk membantu orang-orang berhenti merokok, mengendalikan pemakaian alkohol, kehilangan berat badan, makan dengan lebih baik, dan mengembangkan program latihan secara teratur.